Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih guys. Oke, coba dengerin ini. Kita ngomongin realita pahit ya. Kamu di sini karena udah capek banget sama drama, capek sama siklus harapan dan kecewa yang nggak ada habisnya dari seseorang yang ngerasa cinta itu kayak permainan buat menang kalah. Tapi sebelum kita bahas gimana cara ngadepin orang kayak gitu, kita ngomongin dulu soal kamu. Kamu itu bukan pemain figuran di drama orang lain. Kamu yang pegang kendali di hidup kamu sendiri. Jadi, kenapa ngasih orang lain izin buat ngocok-ngocok emosi kamu kayak kartu di tangan mereka? Sekarang saatnya tanya ke diri sendiri, kenapa kamu masih biarin permainan ini terus berjalan? Apa karena kamu mikir ini yang namanya cinta? Hey guys, cinta itu bukan permainan, dan kamu jelas bukan mainan siapapun termasuk dia. Let's say kamu itu pintar, keren, dan punya daya tarik yang bikin orang lain susah lupa. Tapi, kok kamu malah kejebak sama seseorang yang cuma nganggap kamu sebagai pilihan sampingan? Orang ini ngehubungin kamu kalau lagi bosen, suka batalin rencana tanpa alasan jelas, dan bikin kamu terus bertanya-tanya, sebenarnya aku ini siapa buat dia? Tapi yang lucunya nih guys, setiap kali dia ngasih perhatian kecil, entah itu chat pendek atau basa-basi yang bikin hati hangat, kamu merasa ada harapan. Kayak, mungkin kali ini beda. Padahal, nggak pernah beda kan? Ini bukan cinta. Ini permainan. Dan dia yang mainin perasaan kamu ngerasa dia menang. Kenapa enggak? Ya, setiap kali dia kasih sedikit perhatian, kamu ambil umpannya. Kamu analisa setiap kata yang dia kirim. Kamu cari-cari alasan buat pembelaan atas kelakuan dia. Dan kamu nunggu dia mutusin apakah kamu cukup layak buat diperjuangkan. Tapi dengerin ini. Dia tuh sengaja. Dia tahu persis apa yang dia lakukan, dan itu berhasil karena kamu masih main di skenario dia. Hubungan itu nggak seharusnya jadi teka-teki yang bikin stres. Orang yang benar-benar menghargai kamu bakal jelas, konsisten, dan nggak bikin kamu ragu. Kalau dia bikin kamu terus mikir, itu bukan cinta, itu manipulasi. Jadi, sekarang saatnya berhenti ngejar seseorang yang bahkan nggak tahu gimana cara menghargai keberadaan kamu. Berhenti biarin dia kontrol permainan ini. Kamu punya kendali penuh atas hidup kamu. Pakai mahkota kamu, berdiri tegak, dan tunjukkan kalau kamu nggak ada waktu buat jadi pion di permainan siapapun. Kamu lebih dari itu, kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Oke, let's break it down. Pertama, dia pikir kamu gampang dan mudah aja dibego-begoin. Sekarang waktunya kamu buktikan kalau dia salah. Mungkin dia ngerasa punya kendali penuh atas perasaan kamu, kayak setiap kali dia ngasih perhatian setengah hati, dia yakin kamu bakal puas. Saat dia menjauh, dia pikir kamu bakal terus ngejar. Tapi kenyataan sekarang, dia salah besar. Orang-orang kayak dia tuh dengan sadar mainin perasaan kamu. Mereka ngincer orang yang mereka anggap nggak bakal ngelawan. Orang yang kebaikan dan kesabarannya nggak ketulungan. Tapi ada satu hal yang dia lupa, hati yang baik bukan berarti pikiran yang lemah, iya nggak? Dia yang ngatur reaksi kamu, seneng kalau dia perhatian, sakit hati saat dia menjauh, bingung waktu dia bikin semuanya abu-abu. Tapi sekarang saatnya berdiri dan hentikan permainan ngehe ini. Kamu nggak perlu alasan buat melindungi kedamaian hati kamu. Dan nggak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Awalnya iya mungkin berat, kamu bisa aja ragu atau ngerasa kehilangan. Tapi setiap langkah yang kamu ambil menjauh dari dia, kamu bakal makin kuat kok. Ingat, dia yang ngeremehin kamu nggak pernah benar-benar kenal siapa kamu. Karena begitu kamu ambil alih kendali, dia yang bakal panik. Tapi, saat itu terjadi, kamu udah terlalu jauh melangkah buat peduli. Oke, lanjut ya. Hal lainnya adalah kebanyakan waktumu diatur sama dia. Tapi, coba pikir. Orang yang terus bikin kamu nunggu sebenarnya nggak lagi cari waktu buat beresin diri. Dia cuma buang-buang waktumu. Setiap kali kamu tunggu dia ngehubungin, bikin keputusan, atau akhirnya serius, dia makin yakin kalau kamu bakal terus ada. Padahal, orang yang beneran peduli nggak bakal bikin kamu terus nunggu. Dia nggak pura-pura bingung. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sengaja bikin kamu terjebak di waktunya. Sementara dia jalan santai, menikmati hidup tanpa peduli sama perasaanmu. Sekarang waktunya kamu ambil alih kendali, stop nunggu, dan tunjukkan kalau kamu nggak mudah dikontrol. Sekarang stop jawab chat secepatnya, stop ngatur ulang jadwal buat dia. Isi waktu kamu dengan hal-hal yang bikin kamu senang dan berkembang. Begitu kamu berhenti ngikutin waktunya, dia bakal sadar kalau kontrolnya udah hilang. Tapi saat itu,
kamu udah terlalu jauh melangkah untuk peduli lagi. Nah lanjut ya. Pernah ngalamin nggak? Ada yang kasih sinyal campur aduk, alasan-alasan samar, atau sikap yang kadang hangat kadang dingin. Awalnya kamu mungkin pikir dia sibuk, bingung, atau nggak pinter ngungkapin perasaan. Dia tahu banget apa yang dia lakuin. Itu sengaja, itu strategi dia buat ngejaga kamu tetap terjebak di permainannya. Dan kuncinya, dia berhasil karena kamu diam aja, nganggap itu hal kecil, atau malah cari-cari alasan buat ngebenerin kelakuannya. Saatnya keluar dari permainannya. Nggak perlu ada drama atau marah-marah, cukup ngomong aja langsung. Misal, kalau dia tiba-tiba batalin janji lagi, bilang aja, aku butuh seseorang yang hargai waktuku. Kalau dia muncul lagi dengan alasan tai kucing lainnya, jawab singkat aja, aku nggak punya ruang buat ketidakkonsistenan. Jangan jelasin panjang lebar, dan jangan nawar. Permainan ini bukan buat dia berubah aja, tapi buat nunjukin ke diri kamu sendiri bahwa kamu nggak lagi ikut main. Dia mungkin bakal kaget, atau bahkan marah, tapi pertanyaannya, kamu mau bertahan sama orang yang nggak bisa dipegang tanggung jawabnya? Kalau dia nggak bisa terima kenyataan, atau merasa terpojok, itu bukan masalah kamu, itu masalah dia. Kamu cukup berdiri tegak, ngomong dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, dan nggak goyah. Saat itu, kamu bukan cuma ngebalikan situasi, tapi juga ngingetin diri kamu, betapa berharganya kamu. Oke, lanjut ya. Hal lainnya adalah buktiin kalau dia salah. Coba bayangin, ada seseorang yang selalu bikin kamu naik turun emosi dengan sikap nggak jelasnya, manipulasi, nggak menghargai, bahkan bikin kamu mikir 2 kali tentang diri sendiri. Tapi, kenapa dia santai aja? Karena dia pikir kamu nggak bakal pergi. Dia ngerasa dirinya itu di puncak, yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Realitanya, nggak ada yang bener-bener nggak tergantikan. Apalagi orang yang cuman ngasih separuh usaha dan nge-treat kamu kayak pilihan cadangan. Bayangin dia kayak tangga reot yang selama ini kamu andelin buat naik. Tapi begitu kamu ngelangkah mundur, kamu sadar kalau kamu sebenarnya bisa berdiri tegak tanpa dia. Nah, ini yang bikin ilusi dia runtuh. Suatu hari, kamu bakal nanya ke diri sendiri, kenapa aku ngasih banyak banget buat seseorang yang ngasih sedikit banget? Itu momen kamu sadar kalau satu-satunya yang nggak tergantikan dalam hidup adalah diri kamu sendiri. Jadi, gimana cara buktiin kalau dia salah? Bukan dengan debat atau drama ya, tapi lewat aksi. Fokus ke diri kamu, cari passion, kejar mimpi, dan bangun hidup yang bikin kamu bahagia. Berhenti ngasih perhatian buat orang yang nggak layak, berhenti nunggu teks nggak jelas, dan berhenti ngatur hidup kamu buat dia. Ingat, orang yang bikin kamu ngerasa kecil nggak pernah jadi yang terbaik buat kamu. Orang yang tepat nggak bakal bikin kamu ragu soal nilai diri kamu. Jadi, sekarang waktunya kamu bangkit, bersinar, dan tunjukin kalau cuman kamu yang nggak tergantikan di hidup kamu sendiri. Clear? Nah lanjut ya. Oke, sekarang ini tuh penting banget. Tunjukin standar kamu tinggi. Pernah nggak kamu ngerasa udah punya standar tinggi, tapi pas lihat kenyataan hubungan kamu, ternyata kamu sering banget ngalah? Orang kayak gini suka ngetes, tapi bukan dengan tanda bahaya yang jelas, melainkan hal-hal kecil yang bikin kamu lama-lama mikir, ini wajar nggak sih? Dia batalin rencana di detik terakhir, kasih perhatian secukupnya biar kamu tetap ada, tapi langsung ngilang pas kamu butuh dia. Dan kamu, kadang milih diem atau bikin alasan karena nggak mau ribut. Tapi sebenarnya, itu bukan karena kamu minta terlalu banyak, melainkan dia ngasih terlalu sedikit. Standar tinggi nggak bakal bikin orang yang tepat kabur. Mereka bakal naik level buat ketemu kamu. Kalau dia nggak mau step up, berarti dia emang nggak layak buat ada di hidup kamu. Jadi mulai sekarang, bikin keputusan buat diri kamu sendiri. Apa aja yang bakal kamu toleransi atau enggak, lalu patuhi itu. Saat dia kasih usaha setengah-setengah, jangan berdebat atau cari alasan. Bilang, ini nggak cocok buat aku, lalu pergi. Standar kamu adalah mahkota kamu. Jangan pernah nurunin itu buat siapapun. Oke, next ya. Sekarang bayangin ini. Kamu duduk di meja makan yang mewah, tapi piring kamu kosong. Dia datang, lemparin remah-remah kecil, dan kamu nangkep sambil berharap itu tanda ada yang lebih besar bakal datang. Tapi nggak pernah ada. Itulah cara dia mainin kamu. Dia kasih perhatian secuil, pujian seadanya, atau janji-janji nggak jelas buat bikin kamu terus bertahan. Itu bukan karena dia nggak sadar, itu strateginya.
Dia tahu kalau kamu terus nerima, kamu bakal terus balik. Tapi tahu nggak? Itu bukan cinta. Itu cuma cara dia ngontrol kamu. Ini bukan soal kamu terlalu butuh, tapi soal dia nggak ngasih apa-apa. Coba deh berhenti nerima remah-remah kecil itu. Dia nggak balas pesan larut malam yang bilang, aku kangen. Dia nggak pernah bilang, nanti kita ngobrol ya. Awalnya, oke, mungkin kamu takut kehilangan. Tapi saat kamu sadar, apa yang hilang bukan sesuatu yang berharga. Sebaliknya, kamu bakal ngerasain kebebasan sepenuhnya. Dan inilah yang penting, berhenti nerima remah-remah bukan soal balas dendam, tapi soal ngingetin diri kamu kalau kamu layak dapet yang lebih, guys. Ketika kamu berhenti main di permainan dia, kekuatan kamu kembali. Biarkan dia nyari-nyari kamu, bukan cuma dari perhatian kamu, tapi juga dari ilusi dia bisa terus mainin kamu. Oke, lanjut ya bre. Sekarang, ada loh orang yang suka bikin hubungan jadi kayak game. Semua langkah mereka dirancang buat bikin kamu bingung, capek, dan mikir terus. Setiap chat yang mereka kirim, rencana yang dibatalin, bahkan momen manis yang tiba-tiba berubah jadi dingin, semuanya bagian dari strategi mereka. Tapi tahu nggak cara menangin game kayak gini? Berhenti main. Yup, satu-satunya cara buat keluar dari permainan yang didesain buat nguras energi kamu adalah dengan nggak ikutan main sama sekali. Mereka sebenarnya mau kamu tetap terjebak di game itu. Mereka hidup dari reaksi kamu, pikiran kamu yang muter-muter, dan investasi emosional kamu. Selama kamu terus berusaha membaca langkah mereka, mereka menang. Karena kamu kasih perhatian, waktu, dan energi kamu buat sesuatu yang nggak ada ujungnya. Kalau kamu berhenti merespons, berhenti mikir terlalu jauh, dan fokus lagi ke diri kamu sendiri. Di situ, semua kontrol yang mereka kira mereka punya langsung lenyap. Dan kamu mungkin mikir, kalau aku pergi, gimana kalau mereka lanjut aja tanpa aku? Tapi, coba pikir lagi, kenapa kamu mau tinggal di game yang aturannya nggak pernah adil buat kamu? Orang yang benar-benar peduli sama kamu nggak akan bikin cinta jadi permainan. Mereka bakal hadir dengan konsisten, nggak perlu drama, nggak bikin kamu main tebak-tebakan. Saat kamu keluar dari permainan, mereka cuma tinggal dengan kekosongan dari manipulasi mereka sendiri. Oke, terakhir dan nggak kalah penting. Let's say mungkin dia yakin dia udah menang. Dia ngerasa bisa terus bikin kamu nunggu, ngasih perhatian ala kadarnya biar kamu tetap di lingkaran dia. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu bukan hadiahnya, kamu adalah penguasa hidupmu sendiri. Jadi, berhenti nunggu dia sadar nilai kamu. Sebaliknya, sadarilah nilai kamu duluan. Kalau dia bikin kamu terus bertanya-tanya tentang tempatmu di hidupnya, itu artinya dia nggak pantas ada di sana. Dia merasa di atas angin. Ngerasa segalanya masih terkendali. Tapi diam-diam, kamu melangkah pergi, tanpa drama, tanpa marah. Saat dia sadar, semuanya udah berubah. Kamu nggak lagi jadi bagian dari game yang dia mainin. Dan di situ, dia baru ngerti kalau sebenarnya dia nggak pernah menang. Jadi, kalau kamu nanya, gimana kalau dia berubah? Jawabannya sederhana. Kalau dia benar-benar peduli, dia nggak akan bikin kamu mempertanyakan dirimu dari awal. Cara buktikan dia salah, bangkit dan fokus ke hidupmu sendiri. Berhenti ngejar, berhenti nunggu, dan mulai hidup dengan berani. Kamu nggak perlu main game ini lagi, karena dari awal kamu udah menang. Kamu adalah bintang utama di ceritamu sendiri. Nah guys, kalau ini relate buat kamu, jangan lupa like, komen, dan tekan aja tombol subsnya. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.